Ini contohnya. Ini penyusup nih. Keluar. Sampai dari mana? Mahasiswa bukan? Keluar. Saya tidak mau mahasiswa yang punya niat baik disusupi promocoras semacam ini yang mengatasnamakan dirinya rakyat. Tapi kalau disusupi oleh preman-preman, yang terjadi apa? Nanti adik-adik, orang-orang seperti ini, dia akan mecahkan dulu, biar. Itulah penyebabnya ribut. Ini jelas bukan mahasiswa. Pulang, silahkan pulang, terserah tujuannya mau kemana. Bilang, hari ini gue selamatan, gue diliburin. Ayo sana, pulang. Manfaatin waktu ketemu keluarganya, apalagi yang tali kuning. Semua kita OTG di sini. Silakan nikmati keberhasilan kalian hari ini. Dear Bapak Polisi, terima kasih sudah mengasih kami gas air mata buat ciwi-ciwi kami ini. Bapak nggak tahu harga skincare saya dan kawan-kawan itu mahal sebulannya. Kalau dihitung gaji Bapak tuh nggak seberapa ya sebulan sama penghasilan Mbak all shop skincare kayak saya ini ya. Pemerintah itu keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law. Ini pemerintah sangat keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law tentang buruh, dan ini sangat menyerang dan ini bisa menyangsang berbahaya. Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Ini masalah leadership. Leadership itu bukan follower gitu. Pemimpin itu pengambil keputusan, trendsetter gitu. Nah, kalau memang mau menolak, tolak dari awal dong. Saat pembahasan di komisi-komisi. Jadi kalau menolak di ujung itu namanya pencitraan untuk meraih simpatimu supaya kau pilih mereka nanti di pemilu. 7 fraksi setuju, 2 menolak, sah. Itu di luar dugaan kita tahu, tidak tahu mereka tuh datangnya dari mana gitu ya. Berarti disusupi, Bang? Iya, bisa dikatakan ya aksi kami ya disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebenarnya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang seperjuangan, kawan-kawan buruh, kawan-kawan petani. Dan itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa. Jadi itu by design, saya yakin. Saya ingin kita pidana, kita tuntut, gitu. Karena ini by design, gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahu lah. Saya kira Anda pun mengatakan, Mas, Mbak tahu kelompok itu, gitu. Itu aja. Karena memang dia bukan dari Jogja, bukan penduduk Jogja, gitu. Aku bangun kota ini setengah mati tahu. Sampai tanganku patah. Kenapa kamu hancurin? Tega sekali kamu. Kenapa kamu merusak kotaku? Kenapa kamu gak merusak kotamu sendiri? Buru-buru sempat diputus tadi mic-nya, tapi tetap bisa tenang. Dan akhirnya juga bisa kembali dijelaskan dan ditekankan bahwa Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja yang berpotensi menghadirkan banyak sekali masalah. Kamu mau demo, nggak apa-apa, demo nggak dilarang sama negara, bener kan? Unjuk rasa itu dilindungi sama negara, betul. Pertanyaan saya sekarang, apa yang mau kamu demokan? Undang-undang apa? Undang-undang apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Kamu tahu undang-undang itu ada berapa bab? Nah, ada berapa pasal dalam undang-undang itu? Undang-undang itu ada berapa halaman? Nggak tahu semua. Terus kamu mau demo? Lah. Nggak tahu juga. Gitu kamu mau demo? Ya Tuhan, Dek, mendingan kamu belajar dulu, kamu isi tahu dulu. Ya, kamu cari tahu dulu. Betul nggak yang kamu dengar berita itu? Atau kamu belum tahu undang-undangnya? Kamu belum tahu apa isinya? Kalau cuman katanya kamu kemakan isu apa namanya? Isu hoak, ya?
Oke, betul nggak? Apa itu Pak dosen? Batasan. Pakai memakar polisi nih. Batasan Pak dosen. Anjing-anjing kapitalis ada di sana. Jangan. Tandai muka gua. Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power, sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh. Dan di masa-masa mendatang, baik rezim dan rakyat, kita semua akan jadi bangsa kacung. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran. Pak Jokowi cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Yang kami nggak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Dengan segala hormat kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan kepada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja, kami mengapresiasi. Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tidak, maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa, anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, Pak. Bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi. Sebetulnya pemerintah tahu siapa mereka yang menggerakkan demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Tokoh-tokoh intelektual ini mereka adalah di balik layar. Pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja, membuat rakyat hari ini dalam bahaya gitu ya. Ini pemerintah pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Yang ngajak siapa? Nggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Menolak
Omnibus Law. Kok katanya sih? Iya. Apa yang memberatkan tuh apa? Yang memberatkan apa? Nggak tahu, katanya misalkan rakyat Buruh gitu ya. Iya. Tapi tetap lebih mendukung ke korporat gitu. Pasal yang lebih memberatkan apa sih? Yang merugikan buruh apa? Saya nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Apa yang dianggap merugikan buruh sehingga aksi protes dilakukan? Yang pertama soal ada dalam beberapa klaster soal cipta lapangan kerja itu soal, adapun soal pengaturan jam kerja sama apa lagi? Karena ini adalah kota kita. Karena ini adalah kota kita. Jangan sampai kota kita disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kota kita menjadi rusuh, untuk membuat kota kita menjadi rusak. Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Saya paham masih banyak tantangan, namun tidak sedikit yang telah kita kerjakan. Adalah demo-demo tadi, itu pasti menimbulkan klaster baru. Apa yang kita buat itu, perilaku kita yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, itu akan menimbulkan pasti kematian buat orang lain. Jadi Anda secara langsung tidak langsung, sebenarnya membuat orang lain menderita akibat daripada inisiatif-inisiatif Anda dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu? Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Jadi saya pikir dua hal ini saya himbau kepada tadi ketua buruh tadi. Pikir jernih. Itu saya titip tadi. Saya ingin jamin sama Anda tidak akan pernah pemerintah memberikan kebijakan atau aturan yang akan mensengsarakan rakyatnya. Tidak. Apalagi Pak Jokowi. Tidak. Saya tahu persis. Akan melakukan mogok nasional. Sebagaimana yang telah kami sampaikan, insya Allah dengan izin Allah dan dengan niat yang tulus, yaitu dalam bentuk unjuk rasa serempak. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan. Tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi karena ya kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Politisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar. Ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Soal sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah. Jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik. Dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita. Kenapa kita dijelekkan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi
maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Adik-adik harus bisa memastikan yang ada di sini adalah betul-betul mahasiswa. Saya lihat sudah ada indikasi-indikasi yang dia belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Tidak. Coba cari di sini ada yang bertato. Buka topinya. Buka topinya. Siapa yang bertato angkat tangan. Ya, sampai dari mana? Sampai dari mana? Mahasiswa bukan? Keluar. Ini contohnya. Ini penyusup nih. Keluar. Angkat. Sini, kamu juga kelompoknya. Sini. Saya tidak mau mahasiswa yang punya niat baik disusupi promocora semacam ini yang mengatasnamakan dirinya rakyat. Sini, keluar mas. Sini, sampai dari mana? 3 orang sana itu. 3 orang yang sana, sini ikut sini. Contohnya seperti ini adik-adik. Saya sangat sayang adik-adik punya intelektual yang pandai. Generasi penerus kami. Tapi kalau disusupi oleh preman-preman, ya terjadi apa? Nanti adik-adik, orang-orang seperti ini, dia akan mecahkan dulu, piar, kaca mobil. Kalau perlu mungkin mobilnya TNI atau mobilnya Polri. Yang terjadi apa? TNI Polri akan menjaga dan nggak sadar, salah lirik, salah sasaran, menangkap adik-adik. Itulah penyebabnya ribut. Adik-adik harus paham itu. Contoh seperti ini, Masya Allah ini, adik-adik coba berpikir. Ini jelas bukan mahasiswa. Ini silakan teman-teman bergeser. Teman-teman bergeser pulang, silakan pulang, terserah tujuannya mau kemana. Kami hanya bisa menghimbau, langsung pulang ke rumah, ketemu keluarganya, bilang hari ini gue selamatan, gue diliburin. Ayo sana pulang. Manfaatin waktu ketemu keluarganya, apalagi yang tali kuning. Gak usah duduk-duduk di sini, jadi tambah banyak nanti klasternya lagi. Semua kita OTG di sini. Silakan nikmati keberhasilan kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Mutiara Dewi. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada aparat kepolisian dan istri-istri polisi yang merasa tersinggung atas video saya yang viral pada hari Kamis kemarin. Dalam video itu saya tidak bermaksud sedikit pun untuk menyinggung atau merendahkan pihak manapun. Karena keadaan kemarin emang lagi kacau pada saat demo, lagi anarkis, semua lagi panik. Ucapan dan pikiran saya lagi nggak sejalan dalam membuat video itu. Saya sekali lagi meminta maaf kepada pihak yang merasa tersinggung. Saya berharap permohonan maaf saya ini diterima oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung. Ini adalah suatu yang ternyata pemerintah itu keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law, ya, undang-undang Omnibus Law. Ya, ternyata ini sangat luar biasa dan ini bisa ini undang pemerintah yang keliru
keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law dan ini bisa menyengsarakan ya maksudnya itu jadi ya bisa menyengsarakan ya maksudnya itu bisa menyengsarakan saya ulangi ya biar nggak diketawain ya, ini pemerintah sangat keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law tentang buruh dan ini sangat menyengsarakan ya itu aja sementara itu aja dulu. Sekian dan terima kasih ya. Penjelasan Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Ada 4. 1. Undang-undang Omnibus Law ini amat heavy government, memberikan banyak sekali pengaturan detail kepada peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Ini berbahaya karena bisa banyak muncul kepentingan, apatah lagi sekarang oposisi tidak kuat. Yang kedua, Undang-Undang Omnibus Law menguatkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintah pusat, padahal amanah konstitusi adalah desentralisasi otonomi daerah. Ada banyak izin yang ditarik ke pusat. Contohnya, banyak tidak perlu perda, cukup keputusan kepala daerah. Bahkan sebagian ditarik ke pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintah provinsi. Ini berbahaya karena yang lebih paham daerah adalah daerah bersangkutan. Yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law memberikan karpet merah kepada para pemodal dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Contohnya, awalnya 32 kali gaji, sekarang cuma 25 pesangon, itu pun 19 dari pengusaha, 6 dari BPJS. Penggunaan kalimat kalau dulu Undang-Undang Tenaga Kerja paling sedikit, sekarang paling banyak. Nanti ambigu di bab cuti, ambigu di hasil kerja dengan waktu kerja. Monggo Pak Jokowi dengarkan masyarakat ataupun pendapat pakar yang lain. Yang keempat, prosedurnya ini kesusu. Padahal kita ingat ojo kesusu, jangan keburu-buru, alon-alon asal kelakon. Mestinya prosedur penetapannya 79 undang-undang cuma 64 kali pertemuannya. Padahal biasanya kami di DPR satu undang-undang bisa 10-20 kali pertemuan, baru tingkat 1. Ini 79 cuma 64. Berbahaya. Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Ini masalah leadership. Ya. Leadership itu bukan follower gitu. Pemimpin itu pengambil keputusan, trendsetter gitu. Indah sekali kalau langsung Pak Jokowi buat semua buruh, saya siap menerima semua masukan, semua keluhan. Proses di DPR saya tidak bisa ikut campur. Udah disahkan, tapi saya sebagai ayah siap. Ayo, berapa gelombang? 3 gelombang? Oke. Jam 10 siapa sampai jam 11? 11-12 siapa? Break makan siang. 1-2 siapa? Habis itu ketemu bareng, inilah hasilnya. Mohon maaf, saya belum bisa membuat keputusan. Kata boleh kok, itu Presiden boleh. Ini jadi momentum pendidikan nasional. Ini edukasi publik terbaik. Leadership, everything rise and fall on leadership. Sekarang naik turun karena kepemimpinan. Kalau sekarang kasihan berapa banyak yang ditangkap. Semalam saya lihat dapat informasi dikumpulin di keparkiran, nggak pakai baju, kemudian duduk berdekatan. Aduh, 2, 1 kemanusiaan, 2 kesehatan, 3 ini anak-anak kita. Sekali mereka kekerasan, kita mengajarkan kekerasan kepada mereka, itu parah sekali. Fraksi Demokrat sudah dikasih kesempatan bicara, fraksi lain juga harus dikasih kesempatan dong. Yang kedua, pembahasan RUU itu prosesnya panjang bro, melibatkan semua fraksi di masing-masing komisi, melibatkan praktisi dan para akademisi. Nah kalau memang mau menolak, tolak dari awal dong, saat pembahasan di komisi-komisi. Kalau kau punya data, mereka sudah menolak saat di pembahasan, silakan share.
Jadi kalau menolak di ujung itu namanya pencitraan untuk meraih simpatimu supaya kau pilih mereka nanti di pemilu. Kalau di sosmed disebutlah itu pansos, dan itu sah-sah aja dalam politik. Yang ketiga, seandainya Beni Demokrat yang jadi pimpinan sidang, apakah fasilitas kontrol mic itu jadi tidak ada? Tetap saja ada, karena pimpinan sidang harus bisa mengendalikan ketertiban jalannya sidang. Yang keempat, 7 fraksi setuju, 2 menolak, sah. Mantan Kepala BIN Hendro Priyono memperingatkan Rizik, Yusuf Martak, dan sejumlah WNI keturunan Arab agar tidak menjadi provokator seruan makar. Sehingga dia merasa perlu memberi peringatan untuk tidak memprovokasi revolusi sampai turun ke jalan, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memprovokasi masyarakat melakukan gerakan politik turun ke jalanan yang bersifat inkonstitusional. Tapi saat ini merupakan saat yang sangat tepat. Kalau kita dicurangi, maka people power adalah solusinya. Masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan, ngajak pawai, apapun namanya. Kami sangat menyayangkan, karena itu bukan harapan kami sebenarnya, bukan harapan mahasiswa. Harapan mahasiswa itu aksi ini berjalan dengan lancar, pesannya bisa tersampaikan, apa yang kami inginkan itu bisa tersampaikan oleh ke pihak DPRD. Cuman lagi-lagi saya tekankan, ternyata ada insiden yang tidak inginkan, sehingga sebenarnya tadi itu masa-masa yang ada di depan DPRD yang tidak memakai alma mater kampus itu di luar dugaan kita tahu, tidak tahu mereka tuh datangnya dari mana gitu ya. Berarti disusupi, Bang? Iya, bisa dikatakan ya aksi kami ya disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Salwa Awalia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan institusi kepolisian Republik Indonesia atas perbuatan saya yang telah membuat kegaduhan serta memposting video pada tanggal 7 Oktober 2020 di Instagram saya yang menghina anggota Polri, dan saya menyesal atas perbuatan saya, dan pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan jika sampai saya mengulangi perbuatan saya tersebut, saya siap menerima resiko apapun dan saya siap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menyesali ya kejadian anarki ya, dan itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena yang dari mahasiswa, pelajar sama buruh sudah selesai di DPR, tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa. Dan itu berlangsung terus sampai sore di Kota Baru. Ya, sehingga untuk keluar dari Malioboro dan Kota Baru, penduduk setempat keluar. Ya, jadi itu by design, saya yakin. Ya, sehingga sebelum keluar dari Kota Baru pun menghancurkan fasilitas publik. Saya ingin kita pidana, kita tuntut, gitu. Karena ini by design, gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahu lah. Saya kira Anda pun mengatakan, Mas, Mbak tahu kelompok itu, gitu. Itu aja. Gitu. Ya kan, supaya tidak main-main, gitu. Karena dia juga maunya main-main, gitu. Semua dengan kekerasan dimanapun, di provinsi manapun itu dilakukan. Kita tahulah kelompok mana itu. Saya terima kasih tidak hanya kepada TNI maupun kepada polisi, tapi juga saya terima kasih kepada warga, ya, karena warga juga tahu siapa dia, gitu. Jadi warga ini keluar baik di Malioboro maupun dari sekitar kawasan Kota Baru sama Ciditiro, ya. Dan kita juga menyaksikan bagaimana mereka warga ini bawa tongkat-tongkat bambu untuk berkelahi dengan mereka, gitu. Ya mungkin
Hanya dengan cara seperti itu bisa punya keberanian untuk melawan kepentingan-kepentingan yang anarkis gitu. Karena itu bukan karakter kita untuk merusak kotanya sendiri gitu. Karena memang dia bukan dari Jogja. Bukan penduduk Jogja gitu. Jadi saya bersedia gitu, lawan saja mereka. Gitu. Tapi harus pengetahuan aparat, tidak boleh bekerja sendiri. Gitu. Apa itu Pak dosen? Petasan. Pakai membakar polisi nih. Petasan Pak dosen. Anjing-anjing kapitalis ada di sana. Ya, kan serem. Tandai muka gua. Iya. Bawa apa? Ini petasan. Iya, bawa apa? Ulangi kayak rekamanmu itu. Apa? Ayo, ini petasan. Halo. Apa kau bilang tadi? Bicara saja, enggak apa-apa. Sebenarnya hanya peraga saya dipanggil. Iya, enggak apa-apa. Bahasamu tadi, bahasamu. Hanya mau diulangi. Hanya mau diulangi. Ulangi dulu. Saya kasih dengan ulang. Ulangi bahasanya. Bahasa saya yang salah, Pak. Iya, saya kasih dengan ulang. Tidak usah apa-apa. Iya, itulah ulangi. Maksudnya ulangi. Pak? Fahrul. Umurmu berapa? 19. 19. Kamu tinggal di mana? Berjo. Kerjaanmu hari-hari apa? Buru bangunan. Buru bangunan. Niatmu tadi ngumpul sama mereka ini mau ngapain? Mau demo. Kamu tahu demo mau ada demo tuh dari mana? Dari Instagram. Instagram, status. Ya. Dari siapa? Atas nama akun siapa? Banyak Pak. Banyak. Orang-orang kuliah. Oke. Kamu mau demo? Nggak apa-apa, demo nggak dilarang sama negara, bener kan? Ya. Unjuk rasa itu dilindungi sama negara, betul? Ya. Pertanyaan saya sekarang, apa yang mau kamu demokan? Salah undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang apa? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Undang-undang apa? Gaji dihitung per jam, Pak. Bukan itu nama undang-undangnya. Ayo, kan kamu mau demo. Wah, bukan lupa atau nggak tahu? Lupa atau nggak tahu? Lupa, saya baca. Undang-undang Omni. Nah, ayo. Kalau kamu pernah baca pasti kamu ingat Undang-undang Omni nakal. Omnibus Law. Ya, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Betul nggak? Yang masalah dituntut apa? Tadi kamu bilang apa? Yang gaji dihitung per jam. Dihitung per jam. Siapa yang bilang? Dari banyak Pak, status Pak. Banyak status. Ya. Sudah baca undang-undangnya belum? Sudah, tapi lupa saya ini membaca satu kali aja. Alah. Kamu tahu di pasal berapa? Nggak tahu, Pak. Kamu tahu undang-undang itu ada berapa bab? Nggak tahu. Nah, ada berapa pasal dalam undang-undang itu? Nggak tahu, Pak. Undang-undang itu ada berapa halaman? Nggak tahu. Nggak tahu semua. Terus kamu mau demo? Lah. Undang-undang itu ada 15 bab. 175 pasal. 900 lebih halaman. Tentang ketenaga kerjaan ada di bab keberapa? Nggak tahu juga. Gitu kamu mau demo? Ya Tuhan, Dek, mendingan kamu belajar dulu, kamu isi tahu dulu. Ya, kamu cari tahu dulu. Betul nggak yang kamu dengar berita itu? Tentang ketenaga kerjaan ada di bab keempat. Bohong kalau yang namanya kamu dibayar, dihitung, apa tadi kamu bilang? Dihitung per jam. Gaji, betul, upah ada dihitung per jam dan ada dihitung per kualitas. Jadi, kamu bisa ada dua pilihan. Dihitung per jam itu bisa, dihitung per kualitas bisa. Sebanyak apa kualitas kamu kerja? Kamu tidak sedang hidup di zaman Firaun. Kamu tidak sedang hidup di zamannya Jepang. Ya, pemerintah tidak akan mungkin menjadikan kamu itu budak. Kalau kamu belum tahu undang-undangnya, kamu belum tahu apa isinya. Kalau cuman katanya kamu kemakan isu apa namanya? Isu hoak. Ya? Oke, betul nggak? Akan kedaulatan rakyat. Siapapun yang menghadapi ke rakyat, insya Allah kita gilas bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat kerusuhan ini, beberapa orang yang diduga sebagai provokator pun ditangkap. Kerusuhan juga menyebabkan pada pengerusakan fasilitas umum. Bukan hanya itu, mobil-mobil yang terparkir di depan asrama Brimob Petamburan, Jakarta Pusat juga dibakar oleh para pelaku kerusuhan.
Dalam keterangannya, Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal mengatakan jika kericuhan yang terjadi dipicu oleh masa bayaran karena ditemukannya amplop berisi uang sebanyak 6 juta rupiah. Setelah kami geledah, masa-masa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada, sedang kami sita dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut. Selain amplop berisi uang, pasukan gabungan TNI dan Polri juga menemukan milik salah satu partai politik yang berisi batu dan diduga akan digunakan untuk menyuplai perlengkapan kepada pelaku kerusuhan. Polisi tengah menyelidiki dugaan adanya persiapan peralatan untuk massa yang ricuh saat aksi. Pihaknya juga menyebut kerusuhan yang terjadi merupakan settingan dari pihak-pihak tertentu, di mana para penyusup itu sudah mempersiapkan diri untuk menciptakan kerusuhan termasuk membawa perlengkapan. Karena kejadian ini, Indonesia kembali menjadi sorotan media asing. Senjata itu akan dipakai dengan tujuan agar seolah-olah dilakukan oleh aparat. Termasuk penembakan terhadap massa, kemudian diciptakan martir, seolah-olah yang melakukannya adalah dari aparat, sehingga timbul kemarahan publik. Kita sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri, sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua. Lagu miris Omnibus Law itu menyanyikan Pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, setahun yang lalu. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu menjadi seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Dari kami, teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buruh yang terdiri dari 32 konfederasi dan federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, 75% anggota Serikat Buruh seluruh Indonesia bergabung di kelompok konfederasi dan federasi ini. Dengan segala hormat, kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan, semua kerja-kerja daripada birokrat dan pemerintah baik daerah maupun pusat mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi untuk memudahkan investasi, apalagi pasca COVID-19. RUU Cipta Kerja kami mengapresiasi. Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, toh kami dikasih kesempatan 1 menit. Saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Iya. 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Saya ingin menyampaikan yang pertama sekali dukungan dan pernyataan kami terhadap kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki khususnya ekosistem investasi, perbaikan birokrasi,
meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, keadilan, komitmen terhadap lingkungan hidup, dan juga ketahanan bangsa yang kami cermati menjadi spiritualitas utama rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya ini. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa yang kami anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Betul, Pak. Dan setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya. Hari ini kami menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat itu. Harus. Karena itu, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dengar apa yang menjadi aspirasi. Tadi juga disampaikan. Betul tidak? Betul. Nah, saya ingin kepada semuanya memastikan bahwa hak itu terjaga. Hak itu tidak boleh hilang. Karena itulah yang membuat negeri kita disebut sebagai negeri yang merdeka. Betul kan? Harusnya sekarang, sekalian, saya ingin sampaikan pada semua bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayainya. Sehingga tentunya kami berharap bahwa 7 fraksi di DPR itu juga merepresentasi rakyat. Kemudian secara konkret lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia. Sekali lagi, 30 juta masyarakat Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi ini terekam by name by address ada di kantornya Kartu Prakerja, dan dari 30 juta lebih tersebut yang sudah memenuhi persyaratan untuk memasuki pelatihan adalah 5,6 juta. Ya, 5,6 juta ini juga membutuhkan lapangan kerja baru. Jadi pemerintah tidak bisa berdiam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo. Jumlah federasi yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja juga ada 4 konfederasi buruh yang besar, dan itu yang menjadi basis daripada klaster tenaga kerjaan. Hari situasi sekarang adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini berpotensi untuk menyebarkan COVID. Oleh karena itu sebetulnya dalam PSBB sudah jelas aturannya, dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Nah, ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar. Nah, apabila jumlah mereka yang terpapar COVID meningkat, ya tentunya akan berakibat juga kepada pemulihan ekonomi. Ya tentu kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar. Karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar. Sangat tidak demokratis, di mana bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Nah, esensi dari pemerintah dan DPR ini kan bagaimana memberikan perlindungan, kesejahteraan, keadilan, dan ruang demokrasi bagi rakyatnya.
Justru kemudian di masa pandemi COVID-19, di mana buruh banyak mengalami pemutusan hubungan kerja dan perampasan hak yang semena-mena dilakukan oleh para pengusaha gitu ya, termasuk juga kaum tani, terjadi perampasan dan penggusuran tanah mereka, justru kemudian pemerintah kita begitu tergesa-gesa, begitu ugal-ugalan melahirkan satu regulasi, yaitu regulasi RUU Cipta Kerja. Nah, kami sejak dari awal menolak dengan tegas secara keseluruhan karena dampak dari rancangan undang-undang ini tidak hanya persoalan kaum buruh, tapi persoalan mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Ini sudah disahkan. Ini pemerintah kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjebak buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Dan ini masalah baru di tengah penanganan pandemi pemulihan ekonomi nasional. Ini yang harusnya dipikirkan nih. Pemerintah dan kawan-kawan yang setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi ini, COVID ini, harus tanggung jawab. Ribuan buruh turun ke jalan. Tentu kita harus berkoalisi terhadap rakyat. Karena rakyat memang langkah konkretnya terus kita berharap ya agar Presiden mengambil jalan terbaik, menunda pengesahannya. Jangan tanda tangan dulu undang-undang ini, walaupun sudah disahkan. Ya, kemarin sudah ada perwakilan pemerintah juga di DPR. Kemudian didengarkan suara rakyat dalam situasi yang sulit ini. Bagaimana kemudian hak-hak buruh, hak-hak pekerja dipinggirkan, dihilangkan, kemudian kewenangan pemerintah ditarik ke pusat, sentralisasi kewenangan, berbahaya sekali. Yang ngajak siapa? Nggak ada yang ngajak, Pak. Oh, tadi demo apa? Demo apa ya, lupa. Oh, lupa? Oh. Apa? Oh, kan tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sekolah di mana? Bocor ini, SMK 1. Hah? SMK 1. SMK. Kowe? SMK Mata. Oh, ini SMK KB? Oh. Kamu juga tahu demonya apa? Nggak tahu, Pak. Tenane. Beneran, Pak. Apa berangkat ke demo itu yang ngajak siapa? Habis UTS itu kan gabut, Pak, mau ngapain nggak tahu, terus keliling-keliling terus melipir ke situ. Loh, UTS-nya di mana? Di rumah. UTS di rumah. Online. Oh, UTS online. Terus metu. Terus ikut demo. Iya, dilalai. Balon delala kok diajak. Diajak, Pak. Hah? Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu.
Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.